Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Saya akan bacakan cerita kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang dolim. Fir'aun memang terkenal dengan kekejamannya, bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang Raja Besar Mesir itu pasti akan dihukum mati. Dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam mengingatkan Fir'aun agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar bukan tugas yang mudah. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keberanian. Atas kesabaran dan kegigihannya itulah Nabi Musa menjadi salah satu Nabi Ulul Azmi, yang artinya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tekad dan kesabaran luar biasa dalam menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Musa alaihissalam melakukan dakwahnya dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tahukah Anda, adik-adik semuanya, salah satu mukjizat itu adalah tongkat sakti yang kelak digunakan untuk membantu Bani Israel menyeberang Laut Merah. Tongkat itu menyelamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Fir'aun yang ingin menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel. Ringkas cerita Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Yang pertama yaitu tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Kita mulai ceritanya dari sini. Walaupun Nabi Musa alaihissalam hidup berada di lingkungan istana Fir'aun, namun kelahiran Nabi Musa memiliki kisah yang sangat luar biasa. Saat Musa masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Yukab, Bat Mesir sedang gempar. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya Raja Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun ini. Ambil setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini, perintah Fir'aun. Tak hanya itu, Fir'aun juga menyingkirkan bayi-bayi yang tak berdosa tersebut. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi
dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Fir'aun melakukan hal tersebut setelah para penasihatnya menafsirkan mimpinya. Menurut dukun-dukun istana, akan lahir seorang laki-laki Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena itulah, untuk mencegah hal itu terjadi, Fir'aun menyingkirkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Sementara itu, Yokabed merasa takut karena sebentar lagi bayi yang dikandungnya akan lahir. Bagaimana ini? Haruskah anak kita ini mati di tangan Fir'aun sebelum ia bisa melihat dunia? Ucap Yokabed bersedih. Tenanglah istriku, hibur Imron suaminya. Mari berdoa, kita serahkan segalanya kepada Allah. Mari meminta perlindungan kepadanya. Yokabed masih murung. Ia tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan bayi yang dikandungnya. Lebih baik kau beristirahat. Lagi pula belum tentu juga bayi kita ini laki-laki, kata Imron. Tapi Yokabed tetap merasa khawatir. Ia memiliki perasaan yang begitu kuat bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah bayi laki-laki. Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dan bayi ini, ucapnya lirih. Yang kedua, Nabi Musa dihanyutkan ke aliran sungai Nil. Waktu kelahiran itu pun tiba. Ternyata benar dugaan Yokabed, bayi yang ia lahirkan adalah laki-laki. Yokabed amat senang, tapi pada saat yang bersamaan ia juga takut dan khawatir dengan nasib anak laki-lakinya itu. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ibunda Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Apakah kamu yakin dengan rencanamu itu? Tanya Imron setelah mendengar rencana istrinya itu. Ya, hanya ini cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bayi kita, ujar Yokabed. Baiklah, ayo segera kita persiapkan segala sesuatunya sebelum prajurit Fir'aun tahu dan mengambil buah hati kita ini, ucap Imron. Dengan mengendap, Yokabed dan Imron berjalan menuju tepian sungai Nil. Mereka meletakkan Musa di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin sehingga Musa tidak menangis. Jika Musa menangis, hal itu akan membahayakan dirinya. Yokabed terlihat begitu berat hati ketika hendak menghanyutkan Musa ke sungai Nil, sungai yang dipenuhi kuda Nil dan buaya-buaya yang besar dan ganas. Yokabed sempat cemas
bagaimana jika buaya dan kuda Nil memangsa Musa. Cepat lakukan sebelum orang-orang Fir'aun melihat kita. Perintah Imron. Yokabad ibunda Musa berupaya melawan kekhawatirannya. Dengan berderai air mata, ia menghanyutkan Musa yang masih bayi itu ke sungai Nil. Aliran deras sungai terpanjang di dunia itu dalam sekedap mengayun-ayun kotak kayu tersebut. Kotak itu semakin jauh di bawah aliran sungai hingga hilang dari pandangan mata Yokabad. Mari kita pulang, ajak Imron suaminya. Yokabad masih tidak percaya bahwa sebagai seorang ibu, ia baru saja menghanyutkan anak kandungnya sendiri ke sungai. Ia telah membiarkan Musa yang masih bayi itu berjuang sendiri melawan ganasnya alam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yokabad bahwa Musa akan baik-baik saja. Suatu ketika mereka akan berjumpa kembali. Ibu percaya, anakku, bisik Yokabad lirih. Ibu percaya kamu pasti akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu dan kita akan berjumpa kembali. Memang begitulah takdir Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Rupanya permaisuri Raja Fir'aun, yaitu Siti Asyah, juga sedang berada di tepian sungai Nil ketika tengah asik mandi sambil menikmati kesegaran air sungai. Tiba-tiba seorang dayang yang menemaninya berteriak-teriak, "Tuanku, tuanku, lihatlah, kotak apakah yang hanyut dan tersangkut di sela-sela batu itu?" katanya pada Siti Asyah sambil menuju sebuah kotak kayu. "Coba kamu ambil kotak itu," perintah Siti Asyah. Si dayang bergegas memungut kotak kayu itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada seorang bayi laki-laki yang mungil di dalam kotak itu. "Tuanku, ada seorang bayi di dalam kotak itu," teriak si dayang sambil bergegas menuju tuannya. "Bayi siapa ini sebenarnya?" Siti Asyah terdiam beberapa saat. Ia mengarahkan pandangannya ke sekitar sungai, mencari tahu apakah ada orang lain di sana yang telah menghanyutkan bayi itu. Permaisuri Raja Fir'aun itu kemudian memutuskan untuk membawa Nabi Musa ke istana. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. "Kasihan sekali bayi ini. Lebih baik aku merawatnya di istana," ucapnya. Siti Asyah pun merawat Musa seperti anaknya sendiri. Ia amat menyayangi Musa. Permaisuri Fir'aun itu merasa sangat beruntung dan bahagia bisa membesarkan Musa. Apalagi ia juga belum dikaruniai seorang anak. Di istana Fir'aun itulah Musa tumbuh. Tapi meskipun hidup di istana Fir'aun, Musa sama sekali tak terpengaruh oleh kemewahan istana. Perilaku dan watak Musa sangat berbeda dengan sifat Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Musa dan membuat Musa memiliki sifat yang mulia.
itu karena Musa ditakdirkan menjadi nabi. Dengan sifat terpujinya, ia akan berdakwah kepada Firaun. Perang tanding dengan dukun sakti Firaun. Musa pun menjadi putra mahkota. Semua kemewahan istana bisa dia nikmati sepuasnya. Tapi semakin beranjak dewasa, Musa semakin sadar ia dengan perilaku kejam ayah angkatnya. Bagaimana tidak, Fir'aun selalu menindas rakyatnya yang tidak taat kepadanya. Bahkan Fir'aun sangat tidak adil terhadap Bani Israel. Ia menjadikan kaum itu sebagai budak dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Musa yang akhirnya tahu bahwa dirinya adalah seorang Bani Israel merasa bimbang dan sedih. Ia ingin melawan kedzaliman Fir'aun terhadap Bani Israel. Tapi selama ini pula Fir'aun telah merawat dan membesarkan dirinya dengan baik. Haruskah aku membela Bani Israel dan menentang ayah angkatku sendiri? Batin Musa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Musa adalah utusannya yang akan menyelamatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul untuk berdakwah. Musa ditugaskan untuk mengingatkan Fir'aun akan kedzalimannya dan mengajak Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Namun Musa merasa lidahnya keluh dan tidak lancar berbicara ketika berhadapan dengan ayah angkatnya itu. Harun, saudaranya, lebih fasih berbicara. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Harun menjadi pendampingnya yang akan menemaninya berdakwah kepada Fir'aun. Mereka berdua pun pergi bersama-sama menghadap Fir'aun. Apa? Berani-beraninya kalian mengingatkanku. Tidak tahukah kalian bahwa aku ini Tuhan kalian? Bentak Fir'aun yang sangat murka. Tidak, jawab Musa dengan tegas. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah pemilik langit dan bumi. Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Kepadanya kita semua harus menyembah. Mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam tersebut, Fir'aun pun semakin marah. Fir'aun kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan para penyihir sakti andalannya. Pertandingan itu akan menunjukkan bahwa kamu hanyalah pembohong besar, Musa. Orang-orangku pasti akan dengan mudah mengalahkanmu, kata Fir'aun dengan penuh percaya diri. Baiklah, ku penuhi tantanganmu itu, jawab Musa. Hari adu kesaktian tiba. Arena pertandingan tampak begitu ramai. Banyak orang ingin melihat langsung peristiwa yang tidak biasa itu. Mereka ingin membuktikan apakah Musa benar utusan Allah dan bisa mengalahkan para penyihir Fir'aun. Suasana sangat tegang saat pertandingan dimulai. Sebagian besar penonton berlari menjauhi lapangan ketika tali-tali yang dilemparkan tukang sihir Fir'aun berubah menjadi ular.
ular berbisa yang ganas. Ular-ular itu menggeliat-geliat seolah ingin memangsa apapun yang ada di sekitarnya. Hai Musa, ayo tunjukkan kesaktianmu, ejek para penyihir Fir'aun. Kulihat engkau begitu ketakutan dan gemetar melihat ular-ular kami ini. Hahaha, jawab penyihir-penyihir itu. Musa tak bisa mengelak bahwa ia memang merasa ketakutan. Dalam kekhawatirannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tengah lapangan. Para penyihir Fir'aun, Raja Fir'aun sendiri, dan seluruh penonton di lapangan seketika terbelalak. Mereka merasa takjub sekaligus tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wah, sebagian penonton merasa takjub. Yang lain merasa ngeri, ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Ternyata tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa. Ular itu dengan lahap menelan semua ular-ular penyihir Fir'aun tanpa tersisa seekor pun. Melihat hal itu, para penyihir Fir'aun langsung bersujud di kaki Musa. Mereka mengakui kalah. Mereka juga mengakui bahwa Musa adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penyihir itu pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Musa. Kami beriman kepada Tuhanmu, hai Musa, ucap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Quran Surat Toha ayat 70. Berbeda dengan Raja Fir'aun, ia tak bisa menerima kekalahan itu. Ia justru menjadi semakin murka. Begitu mengetahui para penyihirnya sendiri malah mengkhianatinya dan menjadi pengikut setia Musa. Mereka semua sungguh tak tahu diri, tak tahu diuntung. Gerutu Fir'aun, Raja Mesir yang dolim itu, kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap penyihir itu. Tangkap mereka dan bawa ke hadapanku, seru Fir'aun. Para penyihir Fir'aun itu pun tertangkap. Fir'aun menghukum mereka dan menyiksa mereka hingga meninggal di hadapan banyak orang. Meskipun demikian, sebagian besar yang sadar bahwa Fir'aun memang hanyalah manusia biasa dan bukan Tuhan yang harus disembah, semakin banyak orang pula yang menjadi pengikut Musa. Musa adalah dari doa-doa kita selama ini, bisik orang-orang Bani Israel satu sama lain. Dia dikirim oleh Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan Fir'aun yang kejam itu. Orang-orang Bani Israel menaruh harapan yang sangat besar terhadap Musa. Mereka berharap Musa dapat mengakhiri penderitaan mereka. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Sejak kekalahan yang menyakitkan itu, kemarahan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Di berbagai tempat terlihat prajurit Fir'aun menyiksa orang-orang Bani Israel secara kejam. Untuk kesalahan kecil saja, orang-orang Bani Israel itu bisa tewas disenjata para prajurit Fir'aun. Musa, sampai kapankah kiranya kami mengalami penyiksaan dan penindasan ini? Adu Bani Israel kepada Musa. Tidak bisakah engkau menyelamatkan kami dan mengakhiri
semua penderitaan kami di negeri ini. Musa pun sebenarnya masih bingung melawan Fir'aun dengan kekuatan prajuritnya yang luar biasa. Bukankah hal yang mudah, bahkan bisa dianggap mustahil? Hingga kemudian Musa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa seluruh Bani Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kan'an. Tanah Kan'an adalah asal leluhur Bani Israel yang berada di sebelah timur Mesir. Rencana besar itu pun disampaikan secara sembunyi-sembunyi di antara orang-orang Bani Israel. Jangan keras-keras, kata seorang kepada temannya sambil meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Ini rencana yang sangat rahasia. Jangan sampai bocor dan ketahuan Fir'aun. Ingat, prajurit dan mata-mata Fir'aun ada di mana-mana. Betul, temannya mengangguk mengiyakan. Jika rencana ini ketahuan, tentu kita semua akan menjadi budak abadi. Saat yang ditunggu pun tiba. Harun membawa lebih dari 1,5 juta orang Bani Israel keluar dari Mesir. 1,5 juta manusia bukanlah jumlah. Musa, Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul kita, teriak orang-orang Bani Israel ketakutan. Lihatlah di belakang sana, begitu banyak jumlah mereka. Akankah hidup kita berakhir di tepi Laut Merah ini, atau kita dibawa ke Mesir dan kembali menjadi budak di sana? Saat itu Musa dan orang-orang Bani Israel berada di tepi Laut Merah, laut yang memisahkan daratan Afrika dan Asia. Mereka terjebak karena di depan mereka laut, sementara di belakang mereka dari kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah. Musa bingung, tak ada pilihan lain selain menyeberangi lautan itu. Tapi apakah itu mungkin? Bagaimana mereka bisa menyeberang sedangkan laut sedang pasang? Musa lalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa diperintahkan memukul tongkatnya ke lautan. Musa pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Dengan seketika Laut Merah terbelah menjadi dua. Terbentuklah jalan di antara kedua lautan itu. Musa dan orang-orang Bani Israel pun segera melintasi jalan tersebut. Ayo cepat, teriak mereka, saling memberi semangat satu sama lain agar mempercepat langkah. Fir'aun pun dan bala tentaranya juga ikut melintasi jalan itu. Ketika Bani Israel telah berhasil menyeberang ke daratan, Laut Merah kembali seperti semula. Jalanan yang baru mereka lewati pun tertutup. Tolong, teriak pasukan Fir'aun masih berada di Laut Merah. Gelombang besar lautan dengan cepat menggulung mereka. Fir'aun dan pasukannya pun mati tenggelam di dasar laut itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kekejaman dan kezaliman Fir'aun di muka bumi. Namun Allah mengabadikan jasad Fir'aun dan membuatnya tidak rusak sebagai pelajaran untuk seluruh manusia, termasuk untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak menghindari